rasain ini dijauhkan dari badan gitu. Ya, good. Ini jauhkan siku dari badan. Ya, jauhkan siku dari badan. Ya, nice. Gerakan seperti ini. Oke, lepas dari sekarang ambil yang depan sekarang. Ya, ini juga sama, ya posisinya sama terus. Ya, kurang good, nice. Iya, bayangin jauhkan siku ini dari badan. Iya. Tidak dengan mendorong atau memukul ke atas, tapi hanya menjauhkan siku dari badan. Nanti yang terasa adalah otot bahu bagian depan. Oke? Iya, mantap. Wow, jadi, panas banget ya tadi. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah salah satu gerakan yang disebut namanya shoulder press. Shoulder press. Tadi brother bisa dengan posisi yang seperti ini, bisa posisi seperti ini. Jadi pada dasarnya semuanya tidak boleh melebihi garis badan. Karena kalau terlalu ke belakang nanti yang stres adalah di rotator cuff-nya, bukan ide baik. Intinya sebenarnya kalau mungkin saya membuat sebuah penyederhanaan, kalau teman-teman tahu, latihan yang nyaman aja. Gini juga nggak apa-apa, tinggal ke atas. Tapi bukan tujuannya adalah di kepala kita, membayangkan kita memukul ke atas, bukan. Bukan membayangkan di kepala kita mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B, bukan. Tapi adalah menjauhkan bahu si siku keluar badan. Dari jauhkan, keluar badan. Iya, keluar badan. Jadi pikirannya hanya menjauhkan. Tapi ketika dia menjauhkan, ternyata yang bekerja adalah otot bahu bagian depan. Iya. Sehingga dengan kayak gitu, ininya semuanya lemes, fokusnya cuma ke bahu. Tapi kalau kita banyak mau tonjok, nanti tricepnya ikutan keinginan untuk mau, keinginannya. Iya, jadi ini adalah yang disebut namanya asosiasi di kepala. Asosiasi mempengaruhi otot yang terlibat. Bukan berarti salah. Untuk seluruh jenis latihan harus seluruh jenis latihan seperti itu. Punya sebuah asosiasi yang nanti akan memfokuskan hanya kepada otot yang kita targetkan. Nah, ini yang disebut namanya form atau gerakan yang proper. Gerakan yang proper akan menentukan tekanan atau stres yang diterima oleh otot itu optimal atau tidak. Karena kalau sekedarnya teman-teman cuma mau ibaratnya saya yang penting biar 10 ya teman-teman. Saya udah 10. Terus mau gimana lagi? Ya otomatis kita berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Tapi yang utama sekali lagi, bukan berapa besar beban yang kamu angkat, bukan berapa kali beban yang kamu angkat, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot pada saat kamu melakukan aktivitas itu. Dan pada saat itu terjadi yang namanya hypertrophy, atau yang terjadi yang namanya myokine, yang terjadi yang namanya stres secara fisikalitas, tapi secara positif sehingga ototnya jadi beradaptasi dan akan tambah kuat. Ketika kita tambah kuat, pembakaran gula semakin optimal, jatah makan semakin optimal gulanya, pembuangan gula juga semakin besar, dan yang lebih hebat dari semua adalah kita bisa menciptakan imunitas kita yang jadi lebih kuat. Membayangkan latihan beban itu ibarat memakaikan masker ke dalam tubuh kita. Mantap. Bukan cuma di mulut aja, tapi di seluruh otot kita yang jumlahnya 400-an. Jadi 400 plus tambah 1 lagi di ini, jadi 401 yang pakai masker. Yang selalu ada sering bilang ya, protokol sehat, proteksi dari dalam. Thank you.